Dialog Interaktif, sebuah acara khusus yang disajikan untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Dialog Interaktif. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya seperti yang sudah kita informasikan tadi, kita akan berbincang-bincang mengenai disabilitas, yang mana di studio sudah hadir nih. Ada Mbak Dinda Haniati Rizky, kemudian ada Mbak Mayang Sari, pengurus Porkesi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Kelihatan dari mukanya cerah-cerah ya. Dan tentunya pendengar, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih ABK dan disabilitas. Yuk kita bahas. ABK ini anak berkebutuhan khusus ya? Iya benar. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya Mbak Dinda ini adalah pengurus Porkesi Sumatera Selatan. Iya. Kemudian Mbak Mayang pengurus Porkesi. Oh, pengurus semua. Iya, semua pengurus semua. Oke, kalau boleh tahu kita kulik dulu nih, Porkesi ini apa sih? Boleh Mayang mau Iya, jawab? boleh. Kalau dari aku nih, Porkesi itu adalah suatu komunitas yang didirikan untuk disabilitas dan orang tua bersilaturahmi. Oh gitu. Baik itu tenaga medis, dari dokter, guru, dan mahasiswa-mahasiswa yang peduli akan kebutuhan anak kebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Iya, berkebutuhan Ya, khusus. oke, Porkesi ini forum. Keluarga Spesial Indonesia. Oh, forum Keluarga Spesial Indonesia. Tapi ini chapter Sumatera Selatan. Chapter Sumatera Iya. Selatan ya. Oke, dan Mbak Mayang dan juga Mbak Dinda ini salah satu pengurusnya. Iya. Betul. Oke, kalau boleh tahu ini sudah berdiri sudah berapa lama nih? Kalau untuk yang di Indonesia itu berdirinya di tahun 2011. Sedangkan untuk yang di Sumatera Sumatera Selatan? Selatan ini sendiri baru berdiri di 2018. Oh, baru berarti 2018 berarti sempat ini ya, apa namanya, melewati masa kita kemarin 2019 2020 Covid. Iya. Oke lah, baiklah. Nah, ini kita akan berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Berarti ini ada semacam klasifikasi ya? Iya, Atau gimana jadi tuh? Dari tema kami ini ada banyak kan orang yang beranggapan bahwasanya ABK dan disabilitas itu dua hal yang sama, tapi Oke. itu tuh berbeda walaupun sama. Simpelnya kayak ABK itu kan anak berkebutuhan khusus. Nah, itu bagian dari disabilitas. Sedangkan disabilitas itu keterbatasan fisik ada banyak kayak contohnya tunanetra, tunagrahita dan sebagainya gitu. Oke. Jadi kita akan bahas mengenai ini ya, anak berkebutuhan khusus dan disabilitas. Oke lah, kita akan mungkin masuk dulu ke ABK-nya dulu ya mungkin ya. Iya. Kalau berbicara mengenai ABK ini ada apa nih dengan ABK? Boleh, Maya? Kalau dari aku, anak ABK itu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan dukungan dan juga butuh kayak apa ya, support kayak gitu, lingkungan yang mendukung tadi. Dan juga banyak jenis-jenisnya. Kalau di Porkesi sendiri itu setahu aku ada autis, ada ADHD, terus juga ada kayak apa ya, tunarungu dan tunanetra tadi. Iya. Kalau dari Mbak Dinda? Kalau untuk ABK itu kan seperti yang kita ketahui anak berkebutuhan khusus. Nah, di Porkesi sendiri itu dibentuk sebagai wadah ya untuk Menaungi anak, ini. ya, untuk menaungi ABK ataupun disabilitas. Jadi orang tua yang punya anak ABK ataupun disabilitas itu punya forum sendiri gitu, punya wadah. Dan di Porkesi itu ada beberapa kegiatan kayak parenting online buat orang tuanya, gimana sih cara ngurus ABK, karena kan stigma masyarakat ya. di Indonesia, apalagi di kota kayak Palembang itu beranggapan bahwasanya anak ABK itu
ya sulit diatur dan adanya keterbatasan tersendiri. Iya, Jadi iya. Forkesi sendiri itu ya ada apa? Semacam wadahnya ya gitu ya. Menaungi mereka. Menaungi. Nah berarti ABK ini sebenarnya masuk dalam ini juga ya, disabilitas. Iya, termasuk disabilitas. Salah satunya gitu ya, anak berkebutuhan khusus ya. Karena kalau disabilitas sendiri lebih ke ini kali ya, apa namanya, fisik ya. Iya, keterbatasan fisik. Keterbatasan fisik ya, disabilitas ya. Dan kita membedakan ABK dan disabilitas ini berdasarkan Bisa berdasarkan dari fisiknya itu biasanya kelihatan ataupun bisa berdasarkan diagnosa gitu. dia diagnosanya ya. Oke. Nah untuk ABK sendiri di Forkesi ini ada pengalaman apa nih? Anda beragam. Kira-kira kalau ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya berbicara mengenai anak berkebutuhan khusus itu kan apa ya? Kalau bisa dibilang luas ya. Karena mereka ini tidak semacam pada saat dia kecil itu kan tidak terdeteksi ya. Tapi begitu dia di usia berapa sudah mulai kelihatan biasanya yang namanya anak berkebutuhan khusus ini. Kalau dari Forkesi sendiri itu melihatnya dari apa? Selain dari fisik dikatakanlah ya. Apakah memang mereka ataupun keluarga yang mempunyai anak-anak yang berkebutuhan khusus ini yang akhirnya justru menghubungi Forkesi ini atau gimana tuh? Berawal itu ajakan sih, dari ajakan dari mulut ke mulut. Terus juga kita juga ada program relawan gitu, kayak mahasiswa yang kebetulan misalnya di jurusan psikologi atau yang memang tertarik dengan ABK atau dunia mental health gitu. Oke. Jadi kalau untuk pengalaman kami ya di pengurus Forkesi, kami kebetulan berawal dari relawan gitu. Dan kebetulan kami ini mahasiswa psikologi juga. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi kayak tertarik gitu buat ikut Forkesi ini sendiri. Sudah berapa lama nih kalau Mbak Mayang sama Mbak Dinda sendiri? Kalau kami bareng ya itu di awal tahun ini Awal tahun bulan Januari 2025. Nah, sekarang ini berarti sudah selesai kuliah atau justru masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Apakah? Nah, kalau boleh tahu kenapa sih tertarik? Ini kan jurusannya psikologi nih. Kenapa tertarik akhirnya justru salah satu yang mungkin ya yang jadi concern kita ke Forkesi aja deh. Kenapa tertarik ke situ? Dari karena jurusan psikologi itu kan sebenarnya luas ya, bisa ya namanya kejiwaan kan kemana saja bisa. Kenapa akhirnya justru ke Forkesi sendiri? Kalau aku pribadi ya itu karena di awal-awal tuh pernah kan mengikuti suatu komunitas juga. Nah, itu tuh dimana saya ngelihat kayak orang-orang yang menggunakan bahasa isyarat. Kayak kenapa ya ada orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya kayak ada perasaan pengen tahu kayak gitu. Kebetulan juga di dalam mata kuliah psikologi juga ada yang namanya anak kebutuhan khusus juga. Nah dari situ saya mulai mempelajari dan mulai aware kayak gitu. Oh jadi kalau misalnya di lingkungan atau kampungku ketika ada anak yang maaf nih kayak cacat kayak gitu. Oh aku sudah punya ilmunya, itu tuh bukan karena mereka tuh anak yang ditumbalkan atau apa kayak gitu, tapi karena itu bisa dijelaskan secara sains kayak gitu, secara keilmuan secara keilmuan kayak gitu. Ditambah lagi kan kita sebagai seorang wanita suatu saat nih kita bakal memiliki anak, tapi wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin juga ilmu pengetahuan ini bisa berguna nantinya untuk orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Kalau misalnya ada pemahaman yang keliru, kita bisa membenarkannya kayak gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Dinda sendiri kenapa akhirnya tertarik nih? Atau satu kelas ya? Sekelas atau beda? Pernah sekelas. Oh, pernah sekelas, tapi satu kampus. Iya, satu fakultas. Nah, kalau Mbak Dinda sendiri, apakah justru main ajak-ajakan atau memang niat dari hati bergabung ke sini? Kurang lebihnya mirip sama kayak Mayang tadi. Karena tertarik ya, yang jelas kalau nggak tertarik nggak bakal ikut kan. Jadi ya karena pertama tertarik, terus juga sejalan dengan jurusan yang ditempuh kuliahnya. Kayak sayang aja kita nggak manfaatin masa muda buat kegiatan yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Secara sosial ya. Positif. Nah, dari ilmu psikologis ya,
mungkin dari Mbak Dinda dan juga Mbak Mayang sendiri melihat katakanlah kan anak berkebutuhan khusus ini ada pengaruh ke keluarga nih ya. Nah kalau dari sisi psikologis sendiri pernah nggak ngelihat para orang tua nih kayak merasa terbebani yang akhirnya mungkin curhat nih ya. Itu kan bisa jadi ya kalau misalnya mereka-mereka yang bergabung nih ada semacam beban yang akhirnya itu sebagai orang tua mungkin pada saat mereka bergabung di vokasi justru ini tempat saya curhat nih. Pernah nggak ketemu dengan orang-orang tua seperti itu? Pernah, ya kan May? Pernah. Ya, sering malah. Mungkin di forecast itu rata-rata kan mohon maaf ya untuk mereka yang join forecast itu rata-rata keluarganya atau punya anak yang ABK gitu atau disabilitas. Jadi ya seperti kata kami tadi, forecast sendiri itu sebagai wadah atau ruang gitu. Dan kebetulan banget dengan adanya forecast orang tua tuh ada tempat gitu buat curhat yang seperti kakak tadi kan bilang ada ruang tersendiri juga. Kalau misalnya mereka butuh bantuan sesama, mereka tuh paham gitu, tahu. Bisa saling menguatkan gitu. Jadi bahkan sharing antar mereka juga bisa kali ya. Dari Porkesi sendiri support apa sih yang ada selain katakanlah menjadi semacam wadah ini? Apakah salah satunya ya seperti yang sudah disampaikan oleh Dina tadi, konselingnya segala macam itu memang apa memang di Porkesi sendiri begitu? Iya ada. Jadi ada programnya sendiri kan ya, ada programnya. Kami tuh kerjasama dengan lembaga buat terapi buat anak-anak gitu yang ada di Porkesi. Terus juga pertanyaan tadi mengenai apa? Konseling segala macamnya ada di situ ya. Ada psikolog, ada orang yang profesional gitu. Sudah ada yang memang yang ini ya, istilahnya yang berkompeten ya. Iya. Selain Mbak Mayang sama Mbak Dinda yang katakanlah masih belajar. Betul. Tapi dari sini kalau boleh tahu yang bergabung katakanlah orang-orang tua yang bergabung di sini kebanyakan anak-anak yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus atau justru yang lebih banyak yang disabilitasnya secara fisik lah katakanlah. Kalau dari penglihatan Mayang nih ya, dari sudut pandang kacamata Mayang itu kebanyakan itu anak berkebutuhan khusus. Kayak ADHD tadi kan yang hiperaktif, terus juga ada anak autis dan apa ya itu Down syndrome. Oke. Nah dari sini dari sudut keilmuan gitu ya. Kalau dari Dinda dan juga dari Mayang sendiri, menurut Dinda sama Mayang sendiri, mereka yang katakanlah yang kita pada saat nih orang tuanya bergabung nih melihat anak-anaknya seperti itu, apakah Mbak Dinda sama Mbak Mayang langsung turun langsung ikut membawa dengan mereka atau gimana tuh? Iya pastinya kita turun langsung. Jadi kalau misalnya ada program kerja kayak misalnya kemarin kita ada hari anak autis. Iya, hari anak autis di itu tanggal berapa tuh? Di bulan April. Oh, di bulan April. Kemarin. Oke. Itu kan pasti ada pentas gitu, pentas seni buat anak-anaknya itu bakal mentasin seni. Misalnya kayak ngaji, fashion show dan lain sebagainya. Jadi kita ngebantu gitu. Nah, mereka yang gabung di sini mohon maaf ya, apakah memang dipandang dari sudut ekonominya atau semua entah itu yang ekonominya berkecukupan, entah itu ekonominya yang kurang atau gimana tuh orang tuanya ini, atau kebanyakan justru mereka yang ekonominya kurang yang bergabung di sini? Kalau dari kacamata Mayang ya itu tidak memandang dari perekonomian, malah mungkin kepedulian dari mereka keluarga yang ingin mencari tahu, oh anak aku kan didiagnosa sebagai anak
berkebutuhan khusus nih. Jadi mereka mencari forum-forum yang saling menguatkan mereka dan memberikan mereka informasi. Kan di Farkesi juga sendiri ada kayak dokter, terapis yang bisa mengajarkan mereka. Oh ternyata kayak dari segi religiusnya tuh memiliki anak autis juga itu ternyata bisa mendapatkan pahala yang lebih loh, karena parentingnya tuh khusus kayak gitu, butuh kesabaran yang ekstra kayak gitu. Oke, dari program yang pernah diadakan ini ada program apa sebelumnya nih? Misalnya nih kayak tadi yang seperti yang dibilang sama Mayang sama Dinda tadi, ada sesi ngaji, ada belajar ini, ada belajar itu. Apa saja yang pernah dilakukan oleh Farkesi sendiri? Ada banyak ya Mayang. Banyak. Kayak parenting online itu. Terus juga Itu online apa tuh? Zoom atau gimana? Iya, Zoom. Melalui Zoom. Oke. Karena kalau parenting itu kan butuh waktu yang lumayan lama. Jadi dialihkan ke online gitu. Banyak orang tua tuh yang nggak bisa datang langsung misalnya ngajak anaknya, karena anak yang berkebutuhan khusus itu kan nggak bisa diem terlalu lama gitu. Jadinya ya mereka dialihkan ke online buat kelas parenting gitu. Jadi terus juga ngedatengin pemateri yang memang ahli di bidangnya gitu. Selain itu juga di Farkesi ada kayak mengenai perekonomian UKMK ya. Betul. UKMK. Itu ada hubungan ke hubungan di Farkesi ini apa UKMK itu? Kayak misalnya kita ngadain usaha atau misalnya cooking class gitu. Jadi penghasilan itu buat mereka sendiri. Oh gitu. Oke. Istilahnya apa ya? Kalau boleh masak-masak gitu ya. Kerjasama dengan yang lain juga biasanya. Kerjasama dengan yang lain. Nah, dari pengalaman Dinda sama Mayang sendiri ini kan pasti ada yang memang berkompeten ya, dari istilahnya memang ada psikologi, dokter segala macamnya. Di situ apakah memang Dinda sama Mayang juga belajar dari mereka ini bagaimana menghadapi mereka yang ABK atau yang disabilitas? Iya, pastinya kita masih banyak belajar ya dari mereka, terutama yang ahli gitu. Jadi kalau mau ngandalin di kuliah aja materi doang tanpa praktek pastinya nggak bakal jalan gitu kan. Tentu kami belajar dari mereka, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti kata Mayang butuh ekstra sabarnya. Nggak mudah ternyata. Iya. Oke lah, nanti kita akan ngobrol lagi ya. Kita jeda sebentar. Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan. Ada jeda sebentar untuk Anda tetap bersama kami di obrolan disabilitas. Difabel atau disabilitas, ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan.
Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Saat ini, populasi dunia lebih dari 7 miliar orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1 miliar orang atau sekitar 15% dari populasi dunia hidup dengan beberapa bentuk kecacatan. 80%-nya tinggal di negara berkembang. Kepedulian terhadap penyandang disabilitas ini melahirkan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Pertama kali diproklamasikan pada tahun 1992 oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari Disabilitas Internasional lahir untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, dan memberikan sokongan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Lewat Hari Disabilitas Internasional, penghapusan perlakuan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak di masyarakat terus disuarakan. Selama ini, tak jarang para difabel mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang berbeda dalam tanda kutip negatif. Masih banyak yang memandang para difabel dengan sebelah mata, seperti menganggap mereka tidak mampu melakukan pekerjaan tugas-tugas tertentu. Lewat Hari Disabilitas Internasional, diharapkan bisa membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap partisipasi para penyandang disabilitas dalam berbagai lini kehidupan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis, termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050, hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas, dan sekitar 200 juta diantaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak. Baik pendengar, kembali lagi kita di program disabilitas. Saya masih berbicara apa sih ABK dan disabilitas itu. Yuk kita bahas, masih bersama Dinda Haniati Rizky dan juga
Mayang Sari ya, pengurus Forkesi Sumatera Selatan. Nah, ini kita tadi kan kita sudah sempat bahas cara membedakan anak-anak yang berkebutuhan khusus dan disabilitas. Kalau dari pengalaman Mayang dan juga Dinda nih, pernah nggak merasa kesulitan untuk membedakan mereka, atau justru baru tahu bahwa oh ternyata ini beda nih kalau pada saat Anda sudah bergabung dengan Forkesi? Menurut Dinda sendiri pernah sih, karena mereka kan ada banyak jenisnya, maksudnya klasifikasinya gitu. Jadi ada yang bahkan mirip-mirip gitu. Untuk taunya itu ya dengan cara diagnosa tadi. Oke. Ya, Kalau tahunya itu apakah dengan langsung lihat atau justru merhatiin dulu, oh ternyata ini beda. Misalnya ini ya kayak ADHD sama autis juga ada semacam perbedaan tapi mirip gitu kan. Agak-agak susah gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Dinda sama Mayang sendiri, pernah ketemu nggak nih yang tiba-tiba oh salah, ternyata dia cuma ADHD misalnya, atau oh dia autis, salah apa istilahnya itu, katakanlah miskomunikasi jadinya. Pernah kejadian itu kan? Kalau dari Mayang sama Dinda kayaknya pernah ya nggak Mayang? Benar. Itu gimana tuh ini apa solusinya kalau sudah ketemu seperti itu biasanya? Cari tahu yang jelas atau tanya langsung gitu. Tanya langsung kemana? Tanya langsung ke yang ke orang tuanya. Oke. Pada saat pertama memutuskan ya, sebenarnya kalau dari dari jurusan psikologi sendiri kan tidak harus ke Forkesi ya, ke tempat lain juga bisa. Kemudian Dinda dan Mayang juga memutuskan oke, kita ke Forkesi aja. Sempat kaget gak sih pada saat tiba-tiba masuk di Forkesi ini? Ada rasa oh ternyata begini gitu. Pernah gitu gak? Kalau Mayang nih ya, kalau dari Mayang, karena di lingkungan atau tempat Mayang di kampung Mayang nih, itu jarang banget adanya disabilitas. Kalaupun ada pun disabilitas itu nggak punya fasilitas kan. Okay. Dan kalau untuk anak ABK sendiri, pastinya orang tuh ngomong, oh budak ini nih, siapa ya bisa dibilang kurang itu padahal itu terlalu kasar kan untuk mereka. Sedangkan kalau uang-uangnya sudah memahami ilmunya, dia paham oh mereka tuh butuh lingkungan yang justru lebih ada perhatian khusus sebenarnya ya. Nah berarti pada saat gabung ke Forkesi ini sempat kaget juga ketemu teman seperti kaget. itu. Karena kalau misalnya kita belajar cuma dari materi ya kayak oh ciri-cirinya kayak gini, ciri-cirinya kayak gini. Tapi pas kita ketemu langsung, kita tuh kan cuma bisa menduga-duga karena kita masih belajar. Ini kayaknya Down syndrome nggak sih kayak gitu? Oh ternyata bukan kayak gitu. Karena beda banget ya antara kita punya pengalaman sama cuma membahas materi doang. Cuman kayak gitu. Secara teori istilahnya ya, dan akhirnya terjun langsung kan gitu. Pernah punya pengalaman unik nggak? Misalnya pada saat katakanlah nih pasti langsung ini ya berinteraksi ya dengan anak-anak ini ya. Ada nggak sih yang tiba-tiba misalnya agak susah diatur atau gimana? Pernah ketemu sama mereka seperti ini? Pernah. Itu gimana ceritanya? Cerita ketemu sama mereka ini pengalamannya tuh. Sebenarnya sih kalau dari mereka, misal mereka lagi ngedeketin kita gitu, kayak biasa aja gitu. Biasa aja ngobrol biasa-biasa, tapi kadang ada aja gitu tingkahnya yang bisa nggak bisa diem terlalu lama gitu, atau usil, jahil gitu. Masih wajar lah, nggak yang terlalu gimana. Oke. Belum ada yang luar biasa gitu kejadiannya. Kalau Mayang sendiri pernah ketemu juga? Pernah. Waktu pertama kali ikut Forkesi di Januari kan awal ngelihat oh kayak gini ya hiperaktifnya itu. Sampai mungkin belajar langsung pengalaman dari umi di sana tuh bilang kayak kalau misalnya mereka lagi tantrum atau gimana tuh dialihkan aja sama sesuatu yang mereka sukai kayak gitu. Oh yang kayak gitu kan kita dapat dari pengalaman kayak gitu, bukan hanya sekedar materi saja. Nah dari sini ya kalau misalnya kayak anak-anak tantrum ya, katakanlah sekarang ini kan sudah canggih nih zaman ya, tantrum dikasih handphone ya,
kemudian tantrum dikasih apa gitu, mainan yang sebenarnya yang tidak terlalu mendidik. Kalau dari Porkesi sendiri justru memberikan jalur bahwa kalau misalnya tantrum jangan dikasih handphone, kan kadang-kadang ada yang begitu ya. Kalau dari Porkesi sendiri gimana? Itu Menyarankan. itu sebenarnya balik ke individu atau dari parenting orang tuanya masing-masing gitu. Banyak kan orang tua yang ngasih anaknya tuh handphone biar dia mantap diam gitu. Sebenarnya itu juga bahaya buat otaknya. Kebanyakan anak-anak yang speech delay itu karena masih kecil udah dikasih handphone. Oke. Wah, ada hubungannya juga berarti ada. speech delay. Ketemu juga sama mereka yang speech delay. Kita kan pasti kan ada juga nih yang ya bukan berkebutuhan khusus sebenarnya. Kalau speech delay kan memang karena ada semacam kejadian-kejadian luar biasa istilahnya. Salah satunya tadi yang memberikan pada saat tantrum dikasih handphone segala macamnya. Nah kalau di Porkesi sendiri melihat mereka yang katakanlah kalau misalnya ketemu dengan orang tua yang iya kalau anak saya tantrum agak susah mendiamkannya gitu kan, dari Porkesi ada saran-saran mungkin kayak belajar terapi okupasi di rumah. Apa tuh? Terapi okupasi itu kayak ngajarin mereka cara pakai sepatu kayak gitu, atau cara mereka mau berpakaian kayak gitu, tahu batas-batasan kayak gitu, atau kayak terapi bicara kayak gitu. Ada juga di situ berarti di Porkesi sendiri. Nah, Porkesi kan ada ABK, kemudian disabilitas. Ketemu sama mereka yang disabilitas, katakanlah nih ya, kalau yang disabilitas kan mungkin tunanetra, kemudian tunarungu, apalagi ya. Kalau di Porkesi ada apa lagi selain ada ya tunanetra ada di situ? Kalau tunanetra nggak ada ya? Belum ada. Yang ada autis, ADHD, Down syndrome yang sejenisnya gitu. Oh, lebih ke situ ya. Berarti apa istilahnya memang bukan berdasarkan kekurangan fisik sebenarnya ya. Bukan. Dari ini ya namanya Porkesi ini berarti lebih ke anak-anak yang ini ya, yang berkebutuhan khusus ya. Ada pernah ini enggak sih? Ada atau mungkin ada niatan Porkesi mengajak juga mereka yang orang tuanya memiliki anak-anak yang kayak tunanetra, kemudian tunarungu atau gimana tuh? Atau memang Porkesi ini khusus untuk anak ABK saja? Porkesi itu enggak buat anak ABK aja gitu. Yang pokoknya buat wadah disabilitas, buat anak-anak yang memang orang tuanya tuh punya lingkungan yang sama gitu. Oke. Mungkin kebetulan saja ya, kebetulan saja yang memang gabung sama Porkesi ini orang tuanya yang mempunyai anak ADHD, Down syndrome, kemudian autisme gitu ya. Nah, dari pengalaman Dinda sama Mayang, kira-kira nih orang tua yang memiliki ABK ini atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini pernah terlihat gak sih mereka ini kayak semacam hopeless, kemudian kayak putus asa yang gabung di Porkesi? Pernah terlihat seperti itu kah mereka? Pernah. Itu bukan gimana? Satu atau dua orang tua aja gitu. Itu gimana tuh Porkesi mewadahi mereka? Dinda ini dengar cerita dari orang tuanya. Yeah. Kebanyakan dari mereka gitu saling curhat. Oke. Saling menguatkan di situ ya, di antara orang tua ini ya. Oke. Nah, kita ke programnya Porkesi. Kedepannya ini ada apa dengan Porkesi sendiri? Apakah ada program yang bakal dilaksanakan atau gimana? Apalagi mendekati akhir tahun nih, biasanya ada program-program yang bakal dilakukan. Dari Porkesi sendiri ada program apa? Program biasanya sih umumnya kayak hari anak disabilitas ya, di disabilitas. Desember nanti. Oh, Desember nanti. Itu biasanya apa yang di acara-acara yang di situ yang diadakan di situ? Biasanya kayak pentas seni dari anak-anaknya itu
atau itu sebenarnya tergantung, bisa juga kayak webinar, seminar gitu. Di Porkasi sendiri ada berapa sih ininya, apa pengurusnya? Pengurus inti kurang Itu bedanya apa pengurus inti dengan pengurus? beda kan, pasti ada inti kayak ketua, Oke. Oh sekretaris, gitu, dan oke. sebagainya. Tapi untuk anggota Porkasi sendiri itu kurang lebih ada 180 orang. Oh banyak. Di Sumatera Selatan. Iya. Kota maupun kabupaten. Kota. Oke, ini menarik nih. Porkasi Sumatera Selatan ya. Berarti kalau di Palembang sendiri ada berapa untuk yang bertugas di Palembang? Untuk di Palembang mungkin kurang lebih 50 lah, lebih. Oh banyak juga. Iya. Oke. Yang di daerah ada apa? Di daerah mana saja? Kalau di Sumatera Selatan ini ada Porkasi, yang di daerah ada juga. Kalau di daerah ada main? Kurang tahu ya kalau Kurang itu. tahu. Tapi Tapi lebih fokus ke Palembang. oke, sih. jumlahnya tapi lebih 180-an ya Iya, gitu. Oke. Yang istilahnya yang ditahu oleh Mayang sama Dinda ya. Iya. Anggota Porkasi ini ternyata pengurusnya ada sekitar segitu ya. Nah, dari sini katakanlah kalau kayak Dinda, kayak Mayang, ini ada tugas-tugas khusus nggak sih sebagai pengurus? Ada. Misalnya Dinda nih tugasnya sini, Mayang tugasnya di sini. Kami kan sebagai pengurus atau anggota di Porkasi itu dibagi per divisi gitu. Oke. Dan kebetulan Dinda bagian wirausaha. Oh, yang UKM tadi ya? Iya. Oke. Kalau Mayang dari divisi apa? Divisi humas. Kalau divisi humas lebih ke mana? Itu kayak nganter-nganter surat, saling menjalin ikatan dengan yang lain. Tapi kan Mayang kan baru juga kan di sini, jadi sebagai anggota tuh ngikut baik kayak gitu. Salah satunya ini ya, mungkin ya humas ya. Oke lah. Nah ini sebagai penutup ya. Kira-kira apa sih yang Dinda dan Mayang dapatkan di Porkasi ini selain ilmu ya? Pengalamannya mungkin kayaknya ini memang benar-benar berharga. Pengalamannya yang jelas selain ilmu itu waktu sama rasa syukur sih. Karena banyak orang yang beranggapan bukan beranggapan sih, kayak kurang menghargai waktu maupun kurang rasa syukur apa yang udah dikasih gitu. Oke. Itu dilihat dari mana tuh? Dilihat dari lingkungan gitu. Kayak misalnya kita punya keluarga, ngerasa paling tersakiti lah dan lain sebagainya gitu. Padahal di luar sana itu ada yang lebih menderita mungkin ada ya. yang lebih lagi gitu. Ternyata dari kita. mereka lebih kuat gitu Iya. kan. Oke. Tapi rasa syukur mereka jauh lebih besar ketimbang kita. Nah kalau Mayang sendiri? Kalau Mayang sendiri itu ngelihatnya dari lingkungan. Kalau lingkungan di tempat Mayang kan ibarat tuh masih benar-benar awam ya tentang itu. Nah kalau kita nyemplung di Porkasi itu kayak benar-benar ngerasa kayak oh begini rasanya, ada dunia saling, berbeda gitu ya. Rasanya saling menguatkan, rasanya saling kayak apa ya, meskipun kita berbeda, anak kita memiliki diagnosa yang berbeda, tapi kita bisa saling menguatkan dan saling memahami kayak gitu. Oke. Nah baik, pesan-pesan nih untuk para orang tua lah ya, bagaimana nih untuk yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, dan Dinda dulu pesan-pesannya. Pesan buat orang tua. Iya. Sebenarnya Dinda ngerasa kayak kurang pantas sih kalau ngasih pesan. Gak apa-apa sih. Karena kan pengalaman nih di Porkasi. Mungkin pesannya kayak orang tua yang di luar sana, pokoknya jangan khawatir, jangan ngerasa sendirian gitu. Karena kalau buat orang tua seperti itu kadang ngerasa down ya, kayak ngerasa orang lain tuh nggak bakal paham sama apa yang mereka rasakan. Jadi di Porkasi sendiri sekalian promosi boleh banget buat orang tua atau bahkan buat mahasiswa kayak Dinda dan Mayang mau jadi relawan di Porkasi itu sangat terbuka gitu. Jadi buat pesan orang tua mungkin bisa banget kalau misalnya butuh bantuan atau curhat bisa ke Porkasi langsung gitu. Oke. Itu aja Kalau Mayang? Hampir mirip sama Dinda. Itu kayak kalau misalnya memiliki anak ADHD jangan diem aja kayak gitu. Ayo bergabung sama kami di Porkasi kayak gitu. Karena di sini selain menambah relasi, silaturahmi juga itu menambah ilmu juga kayak gitu. Karena sebagai orang tua tuh
apa ya? Apa nggak sih yang mesti sendirian kayak ya gitu. apa sih yang mesti dilakukan oleh orang tua Gitu. yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus nih? Apakah mereka memang harus lebih perhatian mungkin ya, lebih aware gitu kan? Karena kadang-kadang ada yang ngerasa kok kayak cobaan jadinya. Kalau sendirian tuh rasanya berat ya, tapi kalau misalnya Iya. kita ikut masuk ke gabung suatu komunitas kan kita bisa saling menguatkan kayak gitu. Oke lah, baiklah. Terima kasih kehadirannya untuk Dinda dan juga Mayang ya. Mudah-mudahan lah ya, apapun itu Porkesi memang menjadi semacam wadah ya untuk para mereka-mereka yang merasakan bahwa dunia itu tidak apa ya, kalau bisa dibilang tidak selebar daun kelor, dunia itu luas ya. Salah satunya Porkesi nih, tempat para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus ya bisa kulik ya istilahnya. Kalau dari ininya ada apa IG atau dari mana itu untuk tahu mengenai Porkesi sendiri? Oh, ada. Iya ada. Ada Instagramnya. Instagram Porkesi. Atau Porkesi. bisa dari ajakan mulut ke mulut gitu. Oke lah, baik. Terima kasih sekali lagi Dinda dan Mayang. Terima kasih Sukses, semoga apa ya tetap bertahan ya untuk bergabung di Porkesi dan sampai tercapai cita-citanya. Amin. Oke. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selamat siang. Assalamualaikum. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita ikuti bersama program obrolan disabilitas untuk kesempatan hari ini di Sabtu 4 Oktober 2025 bersama Dinda Haniati Rizky dan Mayang Sari, pengurus Porkesi Sumatera Selatan. Dan kita akan beralih di program-program berikutnya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Radio Republik Indonesia. Demikian tadi, dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.